Nah, tadi itu merupakan salah satu contoh penerapan dari martabat manusia. Tapi sebenarnya kalian udah tahu belum sih apa itu martabat manusia? Untuk tahu lebih lanjut, saksikan video kami ya. Halo semua, di video ini kami, kelompok 2, izin untuk menjelaskan tentang materi martabat manusia. Video ini kami lakukan untuk memenuhi penugasan ulangan tengah semester mata kuliah Pendidikan Pancasila. Namun sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama dari anggota kelompok 2. Yang pertama ada Fasya Raka Suraya, yang kedua ada Gaton Fadila Juventanil, yang ketiga ada Grace Arta Silalahi, yang keempat ada Kansa Naila Fusna, dan yang kelima adalah Sherina Ataya Karisa. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba pikirkan dahulu. Kira-kira dalam satu hari aja berapa banyak interaksi yang Anda alami dengan teman, keluarga, atau bahkan orang asing di jalan? Nah, di setiap interaksi itu, apakah Anda selalu memperlakukan mereka dengan rasa hormat dan martabat yang seharusnya? Karena kebanyakan dari kita tuh mungkin tidak selalu menyadari ya, bahwa sikap kita terhadap orang lain bisa mencerminkan sekolah besar kita menghargai martabat mereka. Kenapa sih ini begitu penting? Karena martabat ini tuh bukan cuma soal menghormati orang lain, tapi juga soal bagaimana kita menjalani hidup yang lebih baik, adil, dan bermakna. Terus, gimana martabat ini bisa mempengaruhi kita sehari-hari? Nah, yuk kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Perkenalkan, nama saya Fasya Raka Suraya dengan ujung NIM 81, ingin menjelaskan tentang definisi martabat manusia. Secara etimologis, kata martabat berasal dari bahasa Latin dignitas yang mengandung arti layak atau patut dihormati dan dihargai secara absolut. Sedangkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, martabat manusia dapat diartikan sebagai tingkat harkat kemanusiaan dan harga diri, atau dapat diartikan bahwa manusia itu dipandang sebagai makhluk yang memiliki derajat tertinggi di antara semua makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya martabat manusia. Manusia adalah makhluk yang dalam dirinya mempunyai hubungan dengan orang lain. Keberadaan manusia yang demikian ini mengantarnya menjadi pribadi yang penuh dan utuh. Oleh karena itu, nilai martabat seorang manusia harus dihormati oleh hak asasi. Penghormatan atas hidup seseorang manusia yang masih dalam kandungan juga berasal dari prinsip etika dasar, yakni prinsip vulnerability. Prinsip ini berarti yang kuat memiliki kewajiban untuk melindungi yang lemah. Perlindungan akan hak dan martabat ini pun sudah ditetapkan oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia. Perkenalkan, nama saya Grace Arta Silalahi dengan NIM 12096244013. Setelah kita mengetahui mengenai betapa pentingnya untuk melatih sikap bermartabat dan juga mengenai definisi dari martabat manusia itu sendiri, kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan martabat, mulai dari bersikap jujur, menghargai orang lain, dan juga bertanggung jawab. Bersikap jujur. Kejujuran adalah dasar dari komunikasi yang sehat. Dengan bersikap jujur, kita menunjukkan transparansi dan keterbukaan, sehingga menciptakan rasa saling percaya di dalam hubungan dan di lingkungan sekitar. Contoh penerapannya adalah dengan mengakui kesalahan tanpa menyalahi orang lain, mengembalikan yang bukan hak kita, tidak menyebarkan berita bohong atau rumor yang tidak jelas, dan juga dengan tidak menyuap dan tidak menerima suapan dalam bentuk apapun. Menghargai orang lain. Menghormati orang lain berarti mengakui nilai dan martabat mereka. Sikap ini membantu menjaga keharmonisan dalam hubungan, menciptakan suasana yang saling mendukung, serta membuat orang lain merasa dihargai. Caranya adalah dengan menghormati dan memahami budaya dan tradisi yang ada, menghargai pendapat orang lain, menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta mengakui kontribusi dan upaya orang lain, dan juga dengan tidak memotong pembicaraan orang lain. Bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan kita. Dengan bersikap bertanggung jawab, kita menunjukkan kedewasaan dan komitmen terhadap tugas serta keputusan yang kita buat, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Contoh penerapannya adalah dengan bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat,
menepati janji terhadap orang lain, menyelesaikan tugas atau kewajiban sesuai dengan perintahnya, dan datang tepat waktu. Berikut ini merupakan salah satu bentuk contoh visual dari contoh yang telah disebutkan, yang diperankan oleh teman saya, Gatan dan juga Sherina. Tempat aku mana ya? Hilang sih. Mana udah sampai rumah lagi. Pesan tadi masih ada deh dia. Mana ya? Halo? Maaf, ini siapa ya? Halo, selamat malam. Apa ini benar dengan Kak Sherinata ya? Soalnya saya nemuin dompet dan di dompet ini ada kartu nama, nomornya kakak. Apa benar? Hah? Iya kak, iya. Itu dompet saya kak. Duh, terima kasih banyak ya kak udah nelfon saya. Iya kak, sama-sama, santai aja. Soalnya aku nemuin dompet ini di jalan, gak sengaja. Enaknya gimana ya kak? Biar saya bisa langsung ambil dompetnya. Gimana kalau kita ketemuannya di tempat dompet kamu hilang tadi? Setuju nggak? Oh, oke, setuju. Kalau begitu saya langsung ke sana sekarang ya kak. Sekali lagi, terima kasih banyak ya kak. Sumpah, kakak tuh baik banget. Makasih ya kak udah jadi orang yang jujur. Ya ampun kak, santai aja kali, nggak apa-apa sumpah, nggak masalah kak. Lagi pula kan emang ini dompet punya kamu, dan berarti emang masih rezekinya kamu kak. Baik, kalau gitu sampai di sana ya kak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah nyata untuk melatih martabat, yaitu mengenai sikap saling menghargai. Langkah pertama yaitu dengan mendengarkan dengan aktif. Saat berbicara dengan orang lain, berikan perhatian penuh, jangan sibuk dengan ponsel atau hal lain. Berikutnya adalah dengan menghargai perbedaan pendapat. Terima bahwa setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, dan hindari memaksakan opini pribadi. Berikutnya adalah dengan gunakan bahasa yang sopan. Pilih kata-kata yang menghormati orang lain, hindari nada merendahkan atau kasar. Berikutnya dengan memberi umpan balik yang konstruktif. Ketika memberi kritik, fokuslah pada solusi dan sampaikan dengan cara yang membangun. Berikutnya adalah dengan menunjukkan penghargaan kecil. Berikan pujian tulus atau ucapan terima kasih atas usaha orang lain, baik di rumah, sekolah, atau lingkungan kerja. Berikutnya, dengan menghormati batas pribadi. Pahami dan hargai ruang pribadi dan batasan orang lain, baik secara fisik maupun emosional. Nah, itu dia penjelasan materi dari teman-teman sekarang. Sebelum video ini berakhir, yuk kita bahas kesimpulannya. Jadi, setiap manusia tanpa memandang latar belakang pasti memiliki martabat yang harus dihormati. Martabat manusia bukan hanya tentang harga diri, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan layak, menghargai perbedaan, dan bertindak dengan tanggung jawab. Melalui tindakan-tindakan kecil seperti mendengarkan dengan penuh perhatian, menghormati hak serta batas pribadi orang lain, atau kayak yang tadi sudah diperagakan yaitu kejujuran dan tanggung jawab, dapat menjaga dan meningkatkan martabat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sekian dari apa yang bisa Kelompok 2 jelaskan. Semoga materi ini dapat dipahami ya. Terima kasih.